وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah, dan kita masih pada babul i'rab wal bina dan masuk pembahasan alamatal jazmi, dua tanda jazm. Di situ alamata musanna dia ya. Nunnya dihilangkan karena mudhaf. Alamata al-jazmi, dua tanda jazm. Perhatikan. Ana minta antum fokus, benar-benar disimak dengan baik, diperhatikan. Harokatnya nggak tahu diharokatkan, yang keliru dibenarkan, begitu juga terjemahannya. Fokus, benar-benar fokus. Sekiranya nanti ketika antum memurajaah, ingin menghafalnya, sudah agak sedikit lengket. Karena ketika antum belajar itu fokus, sangat fokus. Beda ketika antum ingin murojaah, ingin menghafal, namun ketika belajarnya nggak fokus. Ketika belajarnya lalai, menghayal. Itu ketika dia murojaah seakan-akan hal yang baru, belum pernah dia jumpai sebelumnya. Tapi ketika dia belajar fokus, benar-benar fokus, sudah lengket sedikit. Ketika dia murojaah menghafal, tinggal dipoles sedikit saja itu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Walil jazmi, dan untuk jazm terdapat dua tanda, sukun dan penghapusan. Lil jazmi, apa i'rab lil jazmi Khalil? Sebagai khabar? Ahsan, barakallahu. Faruq, alamatan, apa i'rabnya itu? Fiilnya mana kalau maf'ul bih? Tadi itu lil jazmi khabar muqaddam, alamatan. Apa azam? Jama'. Habli, kasih tahu habli. Apa? Lil jazmi jar majrur, khabar muqaddam, alamatani. Mubtada muakhar. Kalau ada khabar muqaddam, pasti ada mubtada muakhar. Dia di situ mubtada muakhar marfu'. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya apa? Alif. Karena dia musanna. Lil jazmi alamatan, untuk jazm ada dua tanda, sukun dan penghapusan. Hal-hal yang seperti itu dicatat ya. Apalagi yang tadi keliru, nggak tahu, oh lil jazmi jar majrur khabar muqaddam langsung. Alamatan tanda muakhar, marfu tanda rafanya alif karena dia musanna. Biar nanti tatkala menjumpai hal yang seperti itu sudah terbiasa, sudah tahu. Walaupun sebelumnya ini udah pernah lewat, tapi nggak apa-apa karena antum kan nggak tahu, tadi nggak bisa jawab. Lama-kelamaan lengket. As-sukunu wal hadfu, apa i'rab as-sukunu? Dua tanda, sukun dan penghapusan. Apa Abdul Halim? Tahu? Ini biasa kalau dari sebelumnya, ini terbagi menjadi 5. Ini, yang pertama ini, yang kedua ini. Apa i'rabnya? Badal ahsan, badal ba'd min kul, barakallahu fik.
Badal ba'at min kul. Ditulis ya. Sukun, apa i'rabnya? Badal. Jadi untuk jazm ini ada dua tanda, sukun dan penghapusan. Tapi nanti penghapusan ini terbagi menjadi dua. Ana sampaikan memang di awal. Penghapusan huruf illah. Ada satu lagi. Tahu penghapusan apa? Yang kedua. Penghapusan huruf illah dan penghapusan nun. Nanti penghapusan itu ada dua. Penghapusan huruf illah dan penghapusan nun. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, lamma intaha minal kalami ala alamatil khafdi akhadha yatakallamu ala alamatil jazmi. Lamma, tatkala, intaha, penulis selesai. Intaha, penulis selesai. Apa i'rab intaha? Mas Ardian, apa i'rab intaha? Isim fi'il atau huruf dia? Fi'il, ahsan. Fi'il apa? Fi'il apa Nazir? Mudore. Kok bisa tahu fi'il mudore? Fi'il madi. Kok bisa tahu fi'il madi? Anda belum nyalahin. Kok bisa tahu apa tandanya? Semua harus ada dalilnya, buktinya. Apa dalilnya? Kalau dia memang antum tentukan itu fi'il madi, kalau memang itu antum tentukan itu fi'il mudhari. Anas, itu apa dia? Gio, apa itu dia? Isim fi'il huruf? Hah? Isim fi'il amr, jauh sekali itu. Apa? Anda dari tadi belum menyalahkan ya? Fi'il apa? Kok bisa tahu? Bisa menerima ta'tanis as-sakinah barakallahu fik intahat. Fi'il madi. Tatkala fi'il madi kan, intaha. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke musannif. Tatkala, oleh karena itu terjemahkan apa? Tatkala penulis. Karena kan ada fa'ilnya dhamir mustatir, takdir huwa, kembali ke penulis. Tatkala penulis selesai minal kalami, dari pembahasan, ala alamatil khafdi, atas tanda-tanda khafat. Ketika sudah selesai membahas tentang tanda-tanda khafat, akhadha yatakallamu ala alamatil jazmi, maka penulis memulai membahas ala alamatil jazmi, atas tanda-tanda jazm. Setelah khafat selesai, lalu dilanjutkan dengan memulai pembahasan tentang tanda-tanda jazm. Fadzakara annaha alamatani. Fadzakara annaha alamatani. Ihdahuma asriyatun wa hiya as-sukunu. Wathaniyatu naibatun anha inda adamiha wahiyal hadfu. Fadzakara annaha alamatan, maka penulis menyebutkan bahwasanya dia ada dua tanda. Annaha, kita mulai praktek memang ini. Awal-awal mungkin memang sulit, tapi lama-lama terbiasa. Karena kita dulu seperti itu, sama seperti itu. Awal-awal ketika ditanya diam, nggak ada yang tahu, ustadznya doang yang jawab. Tapi ketika ustadznya jawab langsung catat. Oh ini berarti ya i'rabnya. Nanti kejumpa lagi, oh tadi seperti itu. Ini mirip-mirip, oh kayaknya sama nih i'rabnya kayak yang tadi. Ketemu lagi, seperti itu juga. Annaha domir, kembali kemana itu? Bahwa saya dia ada dua tanda. Ha kembali kemana?
Bukan. Alamatil jazmi. Alamatil jazmi. Itu dia. Ha kembali ke alamatil jazmi. Fadzakara, maka penulis menyebutkan annaha, tadi kembali ke mana? Alamat al-jazm. Bahwasannya dia yaitu tanda-tanda jazm ada 2 tanda. Nyambung kan? Mulai jelaskan kalau antum tahu domir itu kembali kemana, lebih jelas lagi, lebih terang lagi. Bahwasannya dia yaitu tanda-tanda jazm ada 2 tanda. Ihdahuma asliyatun, salah satu dari keduanya asli tandanya. Apa itu yang asli? Wahiyas sukunu, dan dia adalah sukun. Wathaniyatu naibatun anha inda adamiha. Wathaniyatu, dan yang kedua adalah naibah, pengganti darinya, yaitu dari apa? Dari sukun ketika tidak adanya si sukun. Apa itu pengganti dari sukun? Wahiyal hadfu, dan dia adalah penghapusan. Nanti penghapusan itu mencakup penghapusan huruf illah dan penghapusan nun. Lalu lihat, famata wajadta fil kalimati wahidatan min hatainil alamataini arafta annaha majzumatun. Famata wajadta, maka kapanpun engkau menjumpai fil kalimat, di dalam suatu kata, wahidatan, satu, min hatainil alamataini, dari 2 tanda ini. Famata, maka kapanpun. Mata itu dia syartiyah. Jadi butuh apa? Fi'il syarat dan jawab syarat. Masih ingat gak ini? Masih ingat. Udah kita pelajari di Muhtarat. Mulai praktek dikit-dikit. Paling penting itu praktek. Antum mau belajar sampai Syarif Nu'aqil, Audahul Masalik pun nggak akan bisa kalau antum nggak pernah praktek. Mau antum belajar nyupir teori, antum tahu itu di YouTube banyak gak teori-teori tentang belajar nyupir? Siapa yang antum pernah belajar mobil kan? Misal antum nonton itu di YouTube cara menyetir mobil dari episode 1 sampai episode 200 misal, saking komplitnya. Mau nyupir mobil ini, mobil truk, mobil ini sampai 200 ditonton beribu-ribu kali. Nggak pernah praktek kan? Dikasihlah mobil dihadapkan. Bisa gak kira-kira dia nyetir? Bisa gak kira-kira nyetir? Nabrak malah iya. Nggak bisa. Berarti paling penting apa? Praktek. Tapi ada orang ya Yusuf, dia nggak pernah nonton tutorial, langsung praktek. Bisa gak? Bisa. Dalam baca kitab juga ternyata ada yang begitu. Dia nggak pernah belajar nahwu. Temannya Ustaz Hamzah nggak pernah belajar nahwu, tapi sering praktek, sering duduk dengar ustadznya. Nggak tahu, kayak temannya orang NU itu. Waktu beliau kan pernah juga, ustadznya sering ngaji kitab kuning. Sering dengar, oh ini kayak begini ya, oh ini begini ya, oh lihat dia harokatkan, nggak pernah belajar nahwu sorok. Dia bisa baca kitab. Tapi kalau ditanya Arab yang nggak tahu, tapi benar dia bacanya. Tapi ada orang dia belajar itu sampai tinggi, tapi nggak bisa baca kitab. Ketika ditanya Arab nggak tahu, karena nggak pernah praktek. Sama lah kayak tadi itu mobil. Antum belajar teori sampai 2000 episode pun, tapi nggak pernah praktek, dikasih mobil nabrak. Tapi ada orang yang nggak pernah dia baca teori, nonton teori, langsung praktek, lama-kelamaan bisa. Oleh karena itu sabar. Semua ada waktunya. Jangan pertama kali antum nggak bisa, anak kayak nggak bisa ini. Udahlah, capek anak, udah nggak usah lah, nggak bisa anak belajar nahwu, sulit sekali ini. Aduh, udah nggak berat, anak berat ini, nggak kuat anak belajar di sini. Masa begitu? Lemah sekali. Nggak bakal bisa itu. Nah gitu juga kalau belajar mobil, kalau nabrak, kalau nyungsap, lanjut lagi. Tapi kalau mobil sendiri jangan, kalau mobil sendiri nggak apa-apa, lanjut lagi. Kalau mobil orang lain jangan, ya nggak tahu diri nanti. Mobil orang lain dirusakin. Ya gitu. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh langsung lemah, nggak bisa itu. Itu orang-orang yang model seperti itu nggak akan lama hidup di dunia. Karena dunia itu tempatnya masalah.
tempatnya ujian. Ketika dia menghadapi ujian berat dikit, nggak bisa, dia kabur dari ujiannya. Berat dikit, kabur dari ujiannya. Udah begitu terus sampai mati. Hari-hari dikejar-kejar sama orang yang meminta atau menagih ujiannya. Dikasih amanah, punya hutang dikit, nggak bisa bayar ini, kabur dia. Dikejar-kejar hutang. Dikasih amanah, suruh ngelakuin ini, kayak ini berat ini, kabur. Dikejar-kejar sama orang yang sudah menanggung kepada dia amanah. Seperti itu nggak bakal lama dia hidup di dunia, nggak akan tenang. Tapi laki-laki itu dia menyelesaikan masalah, berani memulai, berani mengakhiri. Itu laki-laki. Lanjut, famata wajatta. Mata apa ini? Syartiyah, butuh fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, kalau fi'il syarat itu di depan atau di belakang? Depan. Berarti di sini fi'il syaratnya mana? Wajatta. Dan jawab syarat itu penyempurna dia. Maka kapanpun engkau menjumpai dalam suatu kata satu dari dua tanda arafta, berarti arafta di sini apa? Jawab syaratnya. Kapanpun engkau menjumpai dalam suatu kata satu dari dua tanda, maka engkau akan mengetahui bahwasanya dia adalah dijazm. Tulis aja, arafta jawab syarat. Nanti anda baca-baca lagi, oh iya ya. Duluan aja seperti itu. Biar nggak ketinggalan pelajaran. Kalau antum pikirin sekarang ketinggalan pelajaran itu. Ya Gio, tulis aja. Kapanpun engkau menjumpai dalam suatu kata satu dari dua tanda ini, arafta, maka engkau mengetahui bahwasanya dia itu dijazm, ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Tanda rafa, nasab dan khafat. Sekarang akan merinci. Maudi'us sukuni, tempat sukun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa amma as-sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Fa amma as-sukunu, maka adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, adapun sukun fayakunu, yakunu itu fil mudhari', kana yakunu, beramal kana, merafakan isi, menasabkan khobar. Fayakunu alamatan, alamatan apa ya Rabbnya berarti? Apa? Khobar kana. Kaif ya Yusuf maf'ul bih. Khobar kana, barakallahu fi. Alamatan khobar kana, isimnya mana? Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke sukun. Barakallahu fi. Masya Allah, udah mulai bisa ya. Maka adapun sukun fayakunu alamatan, dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' sahihil akhir. Jadi kalau menjumpai fi'il mudhari' sahihil akhir majzum, tanda jazmnya sukun. Apa itu sahihil akhir? Kita lihat dari maknanya saja. Sahih al-akhir. Jadi akhirnya itu huruf sahih, bukan huruf illah. Fi'il mudhari' sahihil akhir, akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah. Akhirnya bukan alif, akhirnya bukan waw, akhirnya bukan ya. Jadi kalau kita menjumpai fi'il mudhari' huruf akhirnya sahih, bukan alif, bukan waw, bukan ya, kalau dia majzum, tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya apa? Sukun. Lihat. Yadhhabu sahihul akhir atau mu'tallul akhir? Mana ini yang lain? Sahihul akhir atau mu'tallul akhir? Yadhhabu akhirnya ba tuh. Sahihul akhir apa mu'tallul akhir? Sahihul akhir. Akhirnya huruf sahih, bukan illah. Illah kan ada 3, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Yadhhabu dia sahihul akhir. Berarti kalau dia kemasukan alat penjazm majzum, tanda jazmnya apa? Sukun. Lam yadhhab, sukun. Yang suruh sahihul akhir atau mu'tallul akhir? Sahihul akhir. Karena yang suruh akhirnya apa? Ro, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Berarti kalau dia majzum, tanda jazmnya apa?
sukun, lam yansur, nah sukun, seperti itu ya. Jadi fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Adapun sukun dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' sahih al-akhir. Kalau menjumpai fi'il mudhari' sahih al-akhir, majzum tanda jazmnya sukun dia itu. Berkata pensyarah hafizallahu taala, as-sukunu huwal alamatul asliyatu lil jazmi kama taqaddama. Walihadza bada'a bihi al-musannifu. As-sukunu, sukun, huwal alamatul asliyatu, dia adalah tanda asli, lil jazmi, untuk jazm, kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu. Walihada bada'a bihi al-musannifu. Walihada, dan oleh karena ini, karena dia tanda asli, bada'a bihi al-musannifu, penulis memulai dengannya, dengan si sukun, karena dia tanda asli. Sukun dulu. Kemudian lihat, wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimati fi mawdi'in wahidin, wa huwa yakunu alamatan, dan dia menjadi tanda, ala jazmil kalimati, atas jazmnya suatu kata, fi mawdi'in wahidin, pada satu tempat. Apa itu? Wa huwal fi'lul mudhari'us sahihul akhir, dan dia adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Nah, jadi sukun menjadi tanda atas jazmnya suatu kata pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari' sahihul akhir. Lihat, wa ma'na kaunihi, lihat, sahihu, sahiha, apa sahihi? Sahih, barakallahu fiik. Apa i'rabnya? Khobar kana. Masya Allah, udah mulai terbiasa ini. Ini orang yang nggak terbiasa, terkecoh itu, bener gak? Orang yang belum pernah melewati atau belum pernah tahu i'rabnya terkecoh gitu. Terkecoh, apa ini? Karena kan kaun itu kan di situ masdar. Kan kita biasa jumpainya apa? Kana yakunu dalam bentuk fiil. Tapi lalai kalau dia dalam bentuk isim. Karena kaun ini isim dia, masdar dari kana yakunu. Wa ma'na kaunihi, ya tetap beramal. Sahiha al-akhiri, makna keadaannya sahih al-akhir. Apa sih makna sahihul akhir? Tadi kan kita udah tahu sahihul akhir, akhirnya bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw, bukannya. Nah, sekarang versi Arabnya ini stabilo ya, stabilo. Anna akhirahu laisa muntahiyan biharfin min hurufil illati salasati wa hiyal alifu wal wawu wal ya'u. Apa itu makna sahihul akhir? Anna akhirahu, bahwasanya akhirnya dia laisa muntahiyan, tidaklah diakhiri, biharfin, dengan huruf, min hurufil illati salasati, dari huruf-huruf illah yang 3. Wahiyal alifu wal waw wal ya, dan dia adalah alif, waw dan ya. Jadi makna sahihul akhir, akhirnya itu tidak diakhiri dengan huruf-huruf illah. Akhirnya tidak diakhiri oleh huruf-huruf illah, sahih dia. Tidak diakhiri huruf-huruf illah. Wahiyal alif wal waw wal ya, enggak diakhiri alif, enggak diakhiri waw, enggak diakhiri ya, maka dia sahihul akhir. Karena illah, apa sih arti illah? Penyakit itu arti illah. Illah itu artinya penyakit. Sahih, apa arti sahih? Sehat. Illah artinya penyakit. Sahih apa artinya? Sehat. Jadi sahihul akhir, akhirnya sehat, enggak penyakitan, yaitu enggak ada huruf penyakit. Apa huruf penyakit? Alif, waw, ya. Mas Ardian, kum. Lanjut.
Famithalul fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Lihat semua yang naat itu. Al-majzumi. Bacanya apa ini? Ana ulang, perhatikan. Setelahnya itu apa nanti dibacanya? Famithalu al-fi'li al-mudhari'i as-sahihil akhiri al-majzumi. Qauluka, qaulaka apa qaulika? Qauluka, barakallahu fikum. Apa i'rabnya? Famithalu mubtada. Qauluka berarti apa i'rabnya? Khobar. Karena dia penyempurna itu. Coba lihat, sempurna gak? Maka contoh fil mudhari sahihil akhir yang dijazm, perkataanmu udah sempurna belum? Udah. Berarti dia khobar, karena khobar penyempurna. Contoh fil mudhari sahihil akhir yang dijazm, perkataanmu. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Zaid tidak melalaikan anak-anaknya. Ahmala yuhmilu, melalaikan. Lam yuhmil Zaidun auladahu. Lam dia alat penjazm itu dia. Lam apa? Alat penjazm. Udah kita pelajari di mukhtarat. Alat penjazm berarti fil mudhari setelahnya majzum. Yuhmil fil mudhari majzum. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa? Karena dia akhirnya huruf sahih. Sahihul akhir. Lihat akhirnya apa? Lam. Sahih. Sehat akhirnya. Bukan alif wawiyah, karena alif wawiyah penyakitan itu. Lam yuhmil Zaidun awladahu. Zaidun apa i'rabnya? Fa'il ahsantum awlada. Maf'ul bi awlada mudafhu. Mudaf ilaihi, masyaallah, barakallahu fikum. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakan. Lam tadi kita katakan apa? Alat penjazm. Berarti fil mudhari setelahnya majzum. Yalid fil mudhari majzum. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa? Karena sahihul akhir. Akhirnya huruf sahih, akhirnya sehat. Karena dal bukan alif, bukan waw, bukan ya. Walam yulad sama juga dia fil mudhari majzum, tanda jazmnya sukun karena dia sahihul akhir. Lihat, fakullun min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu al-zahiru ala akhirih li'annahu sahihul akhiri. Fakullun min yuhmil, maka setiap dari yuhmil. Contoh pertama yalid wa yulad. Contoh kedua adalah fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Dia adalah fi'l mudhari' yang dijazm dengan lam. Lam alat penjazmnya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya sukun. Al-zahiru, yang nampak. Ala akhirih, pada akhirnya. Tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Kenapa tanda jazmnya sukun? Li'annahu sahihul akhir, karena bahwasanya dia sahihul akhir. Akhirnya huruf sahih, akhirnya sehat, tidak berpenyakitan. Bukan alif wawiyah, karena alif wawiyah berpenyakitan. Kita tutup istirahat 5 menit sampai jam panjang 9. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.